Lebih. Mau vitamin? Oh iya. Boleh. 1 ya? Yes. Pak Bun, biasanya hal apa sih yang dilakukan kalau lagi ngisi waktu luang bareng sama anak-anak? Jalan-jalan keluar rumah atau milih diem di rumah dan ngelakuin hal-hal seru bareng anak? Sebenarnya apa sih yang lebih diinginkan sama anak-anak untuk mengisi waktu luang? Simak jawabannya di Si Paling Bapak ya. Halo Pak Bun, Si Paling Bapak balik lagi di hadapan Pak Bun semua nih. Pak Bun, di episode kali ini kita akan bahas ide-ide menarik bagi para orang tua. Buat ajak anak-anak main tanpa perlu merogoh kantong dalam-dalam nih. Pasti pada seneng kan kalau denger yang low budget gini? Hehehe. Ya udah, langsung aja kita bahas yuk. Pak Bun, kalau anak-anak lagi liburan sekolah, biasanya hal menarik apa ya yang Pak Bun tawarin buat ngisi hari libur? Atau yang anaknya masih usia-usia toddler, kalau waktu senggang di rumah main apa sih sama bayi? Kebanyakan orang tua cari yang satset dan gak rempong nih pasti. Hehehe. Kalau nggak ajak jalan-jalan ke mall atau cari udara segar, ya balik lagi ke gadget deh. Bener nggak? Kalau udah masuk mall, yang dilihat udah pasti toko mainan deh ya Pak Bun. Kalau udah ngerengek, mana bisa kita tolak keinginan si toddler ini. Hehehe. Tapi Pak Bun, anak-anak di usia toddler itu sebaiknya dikasih mainan yang interaktif atau yang bisa mengasah motorik mereka loh. Dan mungkin Pak Bun juga banyak yang belum tahu kalau ternyata banyak banget loh permainan seru dan menarik yang bisa dilakuin di rumah sama anak-anak. Dan pastinya screen free alias gak usah pegang-pegang gadget ya. Penasaran kan contoh kegiatan atau permainan yang seru buat dilakuin di rumah bareng sama anak tapi tetap low budget? Penasaran dong? Yang pertama idenya dari Bapak M. Putrastia, suami Mama Dwi Handayani, papanya Freya sama Ilaya. Pasti udah pada bakal kenal dong sama bapak keren yang satu ini. Eits, keren bukan sembarang keren aja nih. Hehe. Bapak Emput ini gak pernah kehabisan ide buat ngisi waktu main sama anak-anaknya. Dari waktu anak-anaknya kecil, Bapak Emput selalu niat banget bikinin mainan buat mereka. Karena ayam Emput terkenal ada kocak-kocaknya. Jangan heran kalau mainan yang diciptain sama Bapak Emput ini agak lain. Hehe, lihat aja nih. Bapak-bapak mana yang mau bikinin anak perempuannya karpet terbang macam Aladin? Buat jalan-jalan sore keliling komplek? Ya Bapak Emput doang. Tapi ini best banget sih ya. Gak cuman karpetnya doang, sampai kostum-kostumnya dipakai. Wah, coba kita baca captionnya ya. Making sure my daughter's dream come true. Dari dulu sebenarnya pengen banget bikin kayak gini. Terinspirasi dari @Casey Neistat di videonya yang jalan dulu banget. Alhamdulillah sekarang kesampaian bisa bikin ini momen yang benar-benar berharga banget. Aduh, sweet banget Bapak Emput. Demi menunaikan imajinasi sang anak loh Pak Bun. Bapak Emput bikin karpet ajaib sendiri. Usahanya sih keren banget loh Bapak Emput ini, ya kan Pak Bun? Ternyata Bapak Emput nggak cukup puas dengan karpet ajaib bikinan tangannya. Bapak Emput bikinin anak-anak mainan lagi yang low budget pastinya. Tapi nggak gagal bikin anak-anak happy. Bikin apa sih Bapak Emput? Pagi, kalau nggak siang, malamnya sambil mikir, kira-kira tangannya gimana ya, kakinya gimana ya. Dan akhirnya setelah kurang lebih 3 mingguan lah, jadi juga nih. Dan inilah dia hasilnya. Ini pas lagi makainya agak lumayan ribet juga sih. Alhamdulillah, lumayan lah ya. Wih. Ternyata Bapak Emput bikin kostum robot yang gak cuma badan Bapak Emput yang masuk. Tapi ada Ilaya juga muat loh di dalam situ. Alias gede banget loh Pak Bun. Ini sih niat banget ya. Keren. Dan semua bahan yang dipakai sama Bapak Emput buat bikin kostum robot ini tuh bener-bener low budget. Gimana enggak? Bahan dasarnya aja cuman kardus bekas loh. Menarik ya idenya. Bisa jadi ide buat bikin anak-anak di rumah nih Pak.
Gak kalah kreatif sama Bapak Emput, bapak-bapak yang satu ini juga suhu banget nih Pak En Bun kalau urusan ngajak main dan nyenengin keluarga. Siapa lagi kalau bukan Bapak Indra Brasko The Family Man, suami dari pesinetron senior Mona Ratuliu. Keluarga ini emang terkenal banget sama keharmonisannya ya Pak En Bun. Yanda sama Bunda, gitu panggilan anak-anaknya ke mereka. Emang jagonya kalau soal cari ide buat ajak anak-anak main. Berhubung anak mereka yang kedua, Nala Kania hobinya ngedance, si Yanda bisa banget jadi partner cover dance TikToknya kakak Nala loh. Pokoknya kalau udah hari libur, Yanda di booking sama kakak Nala, gak boleh kemana-mana. Karena Yanda harus temenin kakak Nala bikin dance TikTok. Hehe. Gak cuma jadi dancer, Yanda bisa jadi apa aja yang anak-anaknya mau loh Pak En Bun. Hai. Abis jadi partner dance kakak Nala, sekarang Yanda jadi tukang sulap pribadinya Ade Balin nih. Hihihi. Guys, ini ada sulap buat Balin. Kita lihat ya. Mau jadi warna apa? Merah. Ini hijau, jadi warna merah. Oke, siap Balin ya. Siap, oke. Tiup. Mau hijau aja? Oke, ada sulap. Ini warna hijau ya. Nih liatin ya. Hijau. Siap, kita lihat hijau. Oh, bim salib. Tadi niupnya kenceng ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Wah, top banget deh si Yanda. Ade Balin kelihatan sering banget ya Pak En Bun. Lihat pertunjukan sulapnya Yanda. Ini sih Yanda benar-benar multi talent banget ya. Ternyata usaha buat nyenengin anak-anaknya gak cuma sampai di situ aja loh Pak En Bun. Yanda juga ngajakin dua toddlernya, Numa sama Balin, buat jalan-jalan naik boat. Tapi perahunya virtual. Tapi perahu virtual bikinan Yanda keren loh. Bisa gerak sesuai sama gambar di layar TV-nya. Hehehe. Ini sih Numa sama Balin ngerasa kayak lagi beneran naik boat kali ya. Hihihi. Emang ya Pak En Bun, ketika udah jadi orang tua kita dituntut harus banget bisa segala macam hal semampu kita. Apalagi buat nyenengin anak. Hal sederhana pun dimodifikasi sedemikian rupa demi lihat senyum dan tawa dari anak-anak. Setuju ya Pak En Bun? Itu juga yang dilakukan sama Bapak Raditya Dika nih. Walaupun profesinya Betty, beda tipis sama pelawak. Tapi ternyata Papa Radit ini orang yang serius juga kalau di rumah. Hehehe. Tapi buat urusan main sama anak, Papa Radit juga ada terus ide menariknya. Dari mulai yang receh-receh kayak main tebak-tebakan. Binatang apa yang lehernya panjang? Enggak, hipo aja. Bukan gitu main tebak-tebakan, Ca. Papa harus kasih tahu cluenya, petunjuknya, baru Aca yang jawab. Yaudah, Papa yang jawab deh. Apa tadi? Aca pertanyaan apa? Dongeng-dongeng, sampai yang agak serius kayak main sekolah-sekolahan. Semua dilakuin sama Papa Radit demi nyenengin dua anaknya, Alea dan Aksa. Seru banget gak sih jadi anaknya penulis banyak skenario serial di Indonesia terkenal gini? Jadi banyak didongengin yang kadang di luar Nurul. Tapi bagus ya Pak En Bun. Sisi cerita kayak yang rutin dilakukan sama Papa Radit dan anak-anaknya ini ada manfaatnya juga buat kecerdasan anak loh. Gak cuma itu, banyak manfaat lain dari mendengarkan dongeng. Ternyata dengerin dongeng sebelum tidur selain mempererat hubungan orang tua dan anak, juga bisa mendukung perkembangan psikologis dan literasi anak. Wah, gak main-main ya manfaatnya. Keren Papa Radit. Lanjutkan.
Karena Papa Radit rajin dongengin anak-anak, gak heran kalau mereka pinter-pinter. Nih, lihat aja tingkah gemesnya Adek Raksa. Udah kayak dosen cilik nih. Hahaha. Enggak, kita ngitung jumlah tumbuhan. Ini harus dihitung, bukan diwarnain. Kita kasih apa nih? Tumbuhannya ada di sini. Acan hitung ada berapa, bukan diwarnain. Ini kan udah ada warnanya enggak? Ada berapa daun yang bentuknya ini? Ini juga bukan, coba lihat baik-baik. Ini mah 8. Duh, gemesin banget sih Prof Aca. Hehe. Lagi diajarin tapi malah kayak adik Aca pengajarnya, ya nggak sih? Pak En Bun, selain kegiatan-kegiatan seru dan sederhana yang dilakukan sama para publik figur kita tadi, ternyata banyak juga dari Pak En Bun yang gak kalah kreatif buat ajakin anak-anak main. Akun Keluarga Cemara ini posting kelakuan si bapak yang lagi main sama anak-anaknya. Kira-kira ini konsepnya apa ya Pak En Bun? Ada yang bisa tebak? Yang jawab main roller coaster, kalian betul. Hai. Ini ide kreatif dari si bapak biar anaknya gak kebosanan di rumah. Dibikinin roller coaster low budget deh tuh. Gak apa-apa, yang penting anak-anak senang dan betah di rumah ya Pak. Hehe. Gak cuma roller coaster yang bisa dibikin ala-ala low budget. Ternyata bom kar juga ada loh yang low budget, Pak En Bun. Hehe. Nih, simak videonya ya. Kreatif banget ya. Nih buat bunda-bunda nih referensi. Buat nyenengin anaknya. Wah, kreatif. Tapi ini khusus toddler ya. Kalau keberatan ya nggak bisa ngambang dong bebek-bebeknya. Boleh juga ya Pak En Bun idenya. Mau kasih adik juga kelihatannya menikmati sekali ya. Pak En Bun, ternyata bermain bareng sama orang tua lebih menarik dan dirasa lebih menyenangkan bagi anak-anak loh. Ketimbang bermain dengan mainan-mainan yang biasa orang tua belikan buat mereka. Rata-rata mainan-mainan yang Pak En Bun beli buat anak-anak, kadang ujungnya cuma jadi tumpukan barang yang jarang tersentuh di rumah. Bener nggak? Dan malahan barang-barang yang bukan mainan jadi lebih menarik di mata anak-anak. Kenapa ya? Kayak si adek yang satu ini nih. Bener kan Pak En Bun? Yang bukan mainan malah kelihatan seru di mata anak-anak ini. Ini udah low budget, kalau rusak bikin orang tua sedih. Pak En Bun, lucu-lucu dan seru-seru banget ya ide bermain sederhana dari bapak-bapak tadi. Bapak-bapak emang suka di luar prediksi ya Bun. Pak En Bun jangan pindah channel TV-nya ya. Si Paling Bapak mau jeda iklan dulu, tetap di Si Paling Bapak. Kembali lagi dengan Si Paling Bapak. Di segmen sebelumnya kita udah lihat ide-ide kreatif dari bapak-bapak keren yang idenya sangat out of mind ya Pak En Bun. Hehehe. Di segmen ini kita bakalan bahas tips jadi orang tua yang kreatif untuk menunjang tumbuh kembang anak. Pak En Bun, pasti semuanya mau dong ya punya anak yang kreatif. Caranya, Pak En Bun cuma perlu jadi orang tua yang berpikiran terbuka, terutama buat para ibu nih. Kenapa? Karena orang tua yang punya pikiran yang terbuka bisa membentuk anak jadi lebih kreatif. Hal itu udah dibuktikan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari sebuah universitas di Polandia. Mereka menganalisis lebih dari 3.000 wanita berstatus ibu tentang bagaimana orang tua yang berpikiran terbuka bisa mempengaruhi kreativitas anak-anak. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita nih para bapak-bapak dan bunda-bunda bisa jadi orang tua yang kreatif? Pak En Bun, jadi orang tua itu emang gak mudah sama sekali ya. Di mana Pak En Bun harus menghadapi masa tumbuh kembang anak dan fase anak bereksplorasi. Sayangnya masih banyak orang tua yang justru membatasi ruang tumbuh kembang dan eksplorasi anak. Pak En Bun, ternyata yang namanya kreativitas saat menyandang status sebagai orang tua itu bukan cuma dalam hal membuat mainan dari bahan yang ada di rumah aja loh Pak En Bun. Banyak jenis-jenis dari kreativitas setelah menjadi orang tua. Kayak yang dijabarin sama akun TikTok Sahabat Anak nih.
bisa kita simpulin, semua kegiatan yang Pak En Bun kerjain di rumah dan berkaitan dengan anak perlu kreativitas ketika ngerjainnya. Selain kreatif, kayaknya lebih seru juga deh ngerjainnya kalau dengan pikiran yang lebih terbuka. Hehehe. Tips selanjutnya untuk jadi orang tua yang kreatif nih Pak En Bun. Kalau yang ini lebih spesifik kreatif dalam mengajak anak-anak bermain di rumah. Check it out ya. Mainan pedang dijadikan pistol, sasa saja yang moms untuk si hati. Dan yang terakhir, fokus bermain. Lakukan investasi waktu berkualitas yang sekaligus merupakan kebutuhan si kecil. Tidak dibutuhkan waktu yang lama, tapi quality time. Tuh Pak En Bun, tipsnya mudah kan ya? Tinggal gimana niat dan keinginan kita ngelakuinnya. Tapi buat anak, apa sih yang enggak? Ya kan? Hehehe. Pak En Bun, nyenengin anak mah gak perlu yang mahal-mahal. Setuju nggak? Karena anak-anak gak akan peduli seberapa besar uang yang dikeluarkan orang tuanya saat itu. Yang pasti, anak-anak akan ingat memori baik yang tercipta bareng sama orang tuanya di waktu itu. Kayak yang di-share sama akun TikTok Alete ya Mama nih. Captionnya aja udah nyenengin anak low budget. Langsung aja kita lihat gimana serunya kegiatan mereka. Di pasar tumpah dekat rumah gitu. Kalau di total, Mama Aletia cuma ngeluarin uang 38.000 selama main-main di pasar tumpah. Ekonomis banget kan Pak En Bun, kantong aman, anak senang. Hehehe. Tapi yang ini lebih ekonomis lagi nih Pak En Bun. Bukan lagi low budget, tapi ini free cost. Hahaha. Mainan apa ya? Emang ada zaman sekarang yang gak pakai uang? Eits, ternyata ada loh. Nih mainan anak kayak gini nih. Si Ade kelihatan happy banget ya Pak En Bun. Yang gini benar-benar sederhana banget loh. Tapi memori indahnya gak pernah terlupa sampai nanti si Ade dewasa. Percaya deh. Pak En Bun yang nonton juga pasti punya memori indah kayak gini di waktu kecil kan? Jadi melo dikit nih saya Pak. Masih dengan yang low budget nih Pak En Bun. Pokoknya nggak akan terbebani dengan sebuah harga deh kalau nonton Si Paling Bapak hari ini. Kita intip yuk, si baby Alvano lagi sensory play low budget nih kata bundanya. Hehehe. Kalau kayak gitu konsepnya menyatu dengan alam ya Bun ya. Hehehe. Sensory play sekalian earthing, tapi habis itu jangan lupa cuci kaki dan tangan ya Dek ya. Gak cuma sensory play yang bisa dilakuin ala low budget nih Pak En Bun. Buat Pak En Bun yang lagi membersamai tubuh kembang sang toddler, nih ada ide membuat mainan Montessori tapi low budget. Yuk kita lihat. Sangat gampang ya bahan-bahannya. Pak En Bun cuma butuh karet rambut kecil, air, dan mangkuk. Saran saya tetap pakai bahan-bahan yang aman kalau dipegang sama anak-anak ya Pak En Bun. Ide terakhir untuk membuat mainan kreatif dari bahan sederhana dan pastinya low budget adalah membuat tablet tulis. Ini cocok buat Pak En Bun yang toddlernya lagi asik banget coret-coret semua barang di rumah. Daripada tembok abis sama hasil karya bayi, bikin ini bisa jadi mengurangi coretan yang gak semestinya. Hehehe. Bahan-bahannya sederhana banget Pak En Bun. Yang dibutuhin cuma plastik, lem, berwarna makanan hitam, kertas, dan spidol warna-warni. Cara buatnya gimana? Kita simak bareng-bareng yuk. Modal 2.000 bisa dapat tablet untuk menulis dan juga membaca. Pertama, siapkan plastik, lalu masukkan lem dan juga pewarna hitam. Campur terus hingga semuanya berwarna hitam. Lalu siapkan kertas dan beri warna-warni. Terakhir tinggal buat layar tabletnya dan tempel semua bagiannya seperti ini. Mari kita main. Jadi seru banget kan belajar sambil bermainnya. Wah, gampang banget kan cara buatnya? Dan kayaknya anak-anak bakal seneng sama mainan ini ya Pak En Bun. Pak En Bun,
Dengan berakhirnya video pembuatan tablet tulis tadi, sepertinya perjumpaan kita juga harus berakhir nih hari ini. Tapi jangan khawatir, si paling bapak akan selalu hadir dengan berbagai macam tema parenting dan marriage life yang seru dan menarik pastinya. Untuk menutup episode kali ini, Pak En Bun dukung terus tumbuh kembang dan kreativitas anak-anak dengan menjadi orang tua yang kreatif juga. Jangan dibatasi anak-anak untuk bereksplorasi, karena bisa mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Nyenengin anak-anak gak perlu dengan budget yang mahal. Bikin sederhana, tapi memori indahnya gak main-main. Setuju? Hehehe. Sampai jumpa di lain episode ya, Pak En Bun. Bye!